Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Hardianti, Maya Afrija, dan Fatimawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang model Hexcop pendidikan anak usia dini. Di sini baiklah kami akan menjelaskan pengertian model Hexcop. Jadi yang pertama, model pendidikan anak usia dini Hexcop memberikan kerangka terbuka mengenai gagasan dan praktik pendidikan, dan bagi guru berbasis perkembangan pada anak-anak. Yang kedua, model Hexcop mengakui anak-anak sebagai pembelajar aktif yang mereka rencanakan dan mereka laksanakan dengan cara merefleksi sendiri, dan orang dewasa menggunakan bahasa yang kompleks saat mengamati dan membantu hasil karya anak-anak jika diperlukan. Yang ketiga, ada model Hexcop tidak memerlukan pembelian atau penggunaan materi khusus, seperti materi yang diperlukan dalam kelas Montessori atau buku latihan guru, dan siswa yang diperlukan dalam kelas mengajarkan akademik. Selanjutnya ada sejarah model Hexcop. Di sini perkembangan model Hexcop dimulai pada tahun 1942 dengan program Hexcop Prasekolah Perli, sebuah program bagi anak usia 3-4 tahun, Ypsilanti dan Michigan. Program ini adalah salah satu pelopor di tahun 1960-an untuk membantu anak-anak mengatasi efek-efek negatif dan juga kemiskinan pada prasekolahan. Dan sebuah gagasan selanjutnya terlaksana program-program Hexstaff. Dan pada tahun 1970-an, Bantuan Paradel mengizinkan Yayasan Hexcop mengembangkan dan mengadaptasikan model pendidikannya pada anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak yang berbahasa Spanyol. Dan usaha ini membantu menyebabkan contoh pendidikan dalam demokrasi yang ada di masyarakatnya bisa disesuaikan dengan budaya dan bahasa lokalnya, dan juga terbuka untuk dimanapun oleh orang dewasa yang perlu pemikiran. Selanjutnya di sini ada pembelajaran aktif oleh anak. Di sini orang dewasa yang menggunakan model Hexcop harus benar-benar komitmen dalam menyediakan situasi di mana anak-anak bisa belajar dengan aktif dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Banyak pengetahuan yang mereka miliki berasal dari interaksi pribadi atau ide-ide, pengalaman objek-objek dan kegiatan fisik, dan penerapan pemikiran logis. Selanjutnya di sini ada peran guru. Saat anak-anak menjadi pembelajar aktif dalam model Hexcop, begitu juga halnya dengan peran guru. Peran guru dengan evaluasi harian dan perencanaan menggunakan harian petunjukan utama Hexcop sebagai kerangkanya. Dan guru juga bisa menilai pengalaman dengan kegiatan kelas dan berusaha kelas meraih pandangan baru dengan pola keterampilan dan minat pada setiap anak. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maya Afrija. Saya Maya Afriza, pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan mengenai ada rutinitas harian untuk membantu pembelajaran aktif. Nah, rutinitas harian model Hexcop terdiri dari rencana tindakan tinjauan, waktu dalam kelompok, dan beberapa elemen tambahan
urutan rencana dilakukan tinjauan adalah perangkat utama dalam contoh yang memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengungkapkan maksud tentang kegiatan mereka sambil menjaga agar guru terlibat akrab dan seluruh prosesnya. Berikut urutan rutinitas harian. Urutan rutinitas harian. Yang pertama itu ada waktu perencanaan atau menyatakan maksud. Yang kedua, waktu bekerja atau melaksanakan tujuan. Yang ketiga, ada waktu pembersihan. Yang keempat, waktu mengingatkan kembali atau merefleksikan hasil yang dicapai. Yang kelima, ada waktu dalam kelompok kecil. Dan yang keenam, waktu dalam kelompok besar. Kemudian ada indikator perkembangan. Nah, di sini yaitu urutan rencana tindakan tinjauan yang dilakukan dalam suatu rutinitas harian merupakan indikator khusus model HighScope bagi anak. Semua petunjuk perkembangan utama ini adalah ciri khas utama bagi guru untuk melaksanakan muatan kurikulum. Hal itu adalah untuk membantu guru memahami, mendukung, dan memperluas kegiatan yang dirancang sendiri oleh anak sehingga mereka terus-menerus mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan mereka. Selanjutnya ada catatan pengamatan anak prasekolah HighScope. Di sini prasekolah HighScope membuat catatan singkat tentang perilaku anak dalam 6 bidang perkembangan, yaitu yang pertama ada inisiatif, hubungan sosial, gambaran kreatif, musik dan gerakan, bahasa dan kemampuan menulis. Terakhir ada logika dan matematika. Kemudian selanjutnya ada peran orang tua dan masyarakat. Nah, di sini peran orang tua adalah ciri khas dari awal perkembangan model HighScope. Kemudian keterlibatan orang tua adalah fokus utama pada anak dan jenis aliran informasi yang lebih lengkap didapat oleh anak tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, saya Fatimah Wati, pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan tentang pelatih dan model HighScope. Yang pertama ada pelatihan efektif dalam model HighScope. Memiliki beberapa unsur utama. Pelatihan berlangsung di tempat dan berdasarkan model dengan jumlah pilihan pembelajaran yang jarak jauh yang bertambah untuk melengkapi kontak empat mata dengan pelatih yayasan. Yang kedua ada model HighScope bersifat fleksibel dalam beragam cara. Model ini terbuka bagi semua yang memahami prinsip-prinsip pengembangan. Selanjutnya ada dukungan penelitian bagi model HighScope. Yang pertama, penelitian prasekolah HighScope PERI. Yang kedua ada penelitian bidang kurikulum prasekolah HighScope. Yang ketiga ada pelatihan untuk penelitian berkualitas. Selanjutnya ada hubungan penelitian dengan model HighScope. Yang pertama ada guru menggunakan dan memiliki model pendidikan yang berorientasi pada perkembangan anak melalui pelatihan di tempat secara teratur. Yang kedua ada staf pengajar bekerja sama dengan tim dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan setiap hari. Selanjutnya ada rasio kepegawaian tidak boleh lebih dari 10 anak per staf dan besarnya kelompok tidak lebih dari 20 anak. Yang keempat itu orang tua bergabung dengan guru sebagai mitra dalam pendidikan anak dan terlibat dalam diskusi yang sesungguhnya dan membawa topik pembelajaran ke rumah. Selanjutnya ada kesimpulan. Model pendidikan anak usia dini HighScope adalah kerangka terbuka mengenai teori-teori perkembangan dan praktik pendidikan yang berbasis
pada perkembangan interaktif anak. Model ini digunakan dalam ribuan program pendidikan anak usia dini di seluruh Amerika dan negara-negara lain, berdasarkan gagasan perkembangan anak Piaget dan praktik pengajaran yang berasal dari teori pembelajaran sosial Vygotsky. Model Hitchcock memandang anak-anak sebagai pembelajaran aktif yang paling baik belajar melalui kegiatan yang mereka rencanakan, laksanakan, dan refleksikan sendiri. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.